Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas soal penyelesaian statistika dengan topik peluang menggunakan kaidah penjumlahan dan kaidah penggandaan. Kita mulai dengan soal pertama. Sebuah kotak berisi 3 bola hijau, 4 bola kuning, 5 bola biru, dan 6 bola merah yang sama bentuk, besar, dan beratnya. Jika ditampilkan dalam tabel akan seperti ini. Bola hijaunya 3, kuning 4, biru 5, merahnya 6. Total bolanya adalah 18. Seorang anak dengan mata tertutup mengambil sebuah bola dari kotak tersebut. Soal A, berapa peluang bola yang terambil berwarna hijau? Soal A ini merupakan peluang sederhana dari sebuah kejadian sederhana. Terdapat 3 buah bola hijau dari total 18 buah bola. Sehingga peluang bola yang terambil berwarna hijau adalah 3 dari 18. 3 per 18 atau 0,1667. Soal B, berapa peluang bola yang terambil berwarna biru atau merah? Yang biru ada 5, yang merah ada 6. Untuk menyelesaikan soal B ini, kita menggunakan kaidah penjumlahan, di mana kejadian terambilnya bola biru dan terambilnya bola merah ini merupakan kejadian yang saling terpisah. Peluang kita mendapatkan bola biru atau bola merah itu akan sama dengan jumlah bola birunya 5 ditambah dengan jumlah bola merahnya 6. 5 ditambah 6 dari 18, ya, 11 per 18 atau 0,6111. Kemudian soal nomor 2. Peserta mata kuliah statistika terdiri dari 50% mahasiswa baru, 25% mahasiswi baru, 15% mahasiswa mengulang, dan 10% mahasiswi mengulang. Jika ditabelkan, kita akan dapatkan tabel seperti ini. Mahasiswa yang baru 50%, yang mengulang itu 15%. Mahasiswi yang baru 25%, yang mengulang 10%. Kalau di total semuanya adalah 100%. Bila dosen memanggil seorang secara acak untuk menyelesaikan soal di depan kelas, berapa peluang yang dipanggil adalah seorang mahasiswi? Mahasiswinya adalah 25% dan 10%. Berarti di sini kita mencari paduan peluang mahasiswi baru dan mahasiswi mengulang, di mana kejadian yang dipanggil adalah mahasiswi baru dan mahasiswi mengulang adalah saling terpisah. Sehingga kita mencari peluang mahasiswi baru paduan mahasiswi mengulang itu sama dengan peluang mahasiswi baru ditambah dengan peluang mahasiswi mengulang. 25% ditambah 10%. Kita dapatkan peluangnya adalah 35%. Soal nomor 3. Kemungkinan seorang dosen mendapatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau lebih dari 8 keluhan nilai setelah nilai diumumkan adalah 0,03, 0,05, 0,09, 0,12, 0,16, 0,19, 0,13, 0,11,
0,09 dan 0,03. Nah, untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, kita tampilkan lebih dulu data dari soal kita seperti ini. Setelah dosen tersebut mengumumkan nilai, berapakah kemungkinan akan menerima pertanyaan A kurang dari 5 keluhan? Berarti kalau kurang dari 5 keluhan, peluangnya adalah ini. Peluang 0 keluhan, 1, 2, 3, sampai 4 keluhan. Kita tinggal jumlahkan peluang dosen tersebut akan menerima keluhan kurang dari 5 keluhan adalah peluang dia akan menerima 0, 1, 2, 3, atau 4 keluhan. Yang merupakan penjumlahan dari peluang-peluang ini. 0,03 ditambah 0,05 ditambah 0,09 ditambah 0,12 ditambah 0,16. Kita dapatkan sama dengan 0,45. Pertanyaan B. Paling sedikit 7 keluhan. Berarti mulai dari 7, 8, dan lebih dari 8. Nah, peluangnya adalah peluang dosen tersebut mendapatkan 7 keluhan, 8, atau lebih dari 8 keluhan. Kita tinggal jumlahkan angka-angka peluang di sini. Ya. 0,11 ditambah 0,09 ditambah 0,03 sama dengan 0,23. Dan pertanyaan C, 4 sampai 7 keluhan. Berarti 4, 5, 6, 7. Maka peluangnya adalah sama dengan 0,16 ditambah 0,19 ditambah 0,13 ditambah 0,11 sama dengan 0,59. Soal nomor 4. Sebuah kuis terdiri dari 5 pertanyaan pilihan berganda di mana setiap pertanyaan mempunyai 4 pilihan jawaban, yaitu A, B, C, dan D, dengan 1 jawaban saja yang benar. Jadi kalau kita punya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima, di mana setiap pertanyaan punya 4 pilihan jawaban, dan hanya ada 1 jawaban yang benar, maka peluang seseorang menjawab benar pada soal pertama adalah 1/4, pada pertanyaan kedua 1/4, pertanyaan ketiga 1/4, pertanyaan keempat 1/4, demikian juga di pertanyaan kelima, 1/4 peluang menjawab benar. Jika seseorang menjawab kuis tersebut tanpa memiliki pengetahuan memadai tentang topik kuis tersebut, dan hanya menjawab secara acak saja, berapakah peluang orang tersebut akan mendapatkan nilai 100? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan kaidah penggandaan, di mana kejadian menjawab soal 1, 2, 3, 4, dan 5 ini merupakan kejadian yang saling bebas, sehingga kita akan menghitung peluang kita menjawab pertanyaan pertama dengan benar, irisannya dengan pertanyaan kedua benar, ketiga, keempat, dan kelima. Ini adalah kaidah penggandaan. Peluang S1 dikali peluang S2, S3, S4, dan S5. Di mana masing-masing peluang ini besarnya 1/4, berarti 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Kita dapatkan sama dengan 1/1024, sama dengan 0,009766. Pertanyaan kelima. Jika diketahui peluang Agus menyelesaikan proyek tepat waktu adalah 0,8 dan peluang Budi menyelesaikan proyeknya tepat waktu adalah 0,9. Jadi kalau proyek Agus A, peluang dia menyelesaikan proyek
proyeknya tepat waktu adalah 0,8, kemudian proyek Budi, ya, peluang dia menyelesaikan proyeknya tepat waktu adalah 0,9. Pertanyaannya sekarang, berapa peluang keduanya tidak menyelesaikan proyeknya tepat waktu? Total peluang itu sama dengan 1. Ya. Kalau proyek Agus peluang tepat waktunya adalah 0,8, maka peluang tidak tepat waktu itu sama dengan 1 dikurangi 0,8, sama dengan 0,2. Pada proyek Budi, kalau peluang tepat waktunya adalah 0,9, maka peluang tidak tepat waktunya adalah 1 dikurangi 0,9, sama dengan 0,1. Kalau sekarang kita mencari berapa peluang keduanya tidak menyelesaikan proyek tepat waktu, kita selesaikan dengan menggunakan kaidah penggandaan. Ya. Peluang proyek Agus tidak tepat waktu, irisan dengan proyek Budi tidak tepat waktu. Kita dapatkan sama dengan 0,2 dikali 0,1, sama dengan 0,02. Pertanyaan 6. Seorang mahasiswa mempunyai peluang lulus pada mata kuliah A, B, dan C masing-masing adalah 0,8, 0,7, dan 0,9. Ini adalah peluang lulusnya. Jika kelulusan pada suatu mata kuliah tidak tergantung pada kelulusan mata kuliah lainnya, hitunglah peluang bahwa mahasiswa tersebut A. lulus pada 3 mata kuliah tersebut. Berarti kita akan menghitung peluang lulus pada mata kuliah A, irisan lulus mata kuliah B, irisan lulus mata kuliah C. Kita akan dapatkan sama dengan 0,8 kali 0,7 kali 0,9, sama dengan 0,504. Pertanyaan B, tidak lulus pada 3 mata kuliah tersebut. Berarti di sini kita akan menghitung peluang, ya, tidak lulus pada mata kuliah A, irisan tidak lulus pada mata kuliah B, irisan tidak lulus pada mata kuliah C. Di mana peluang-peluangnya adalah 0,2, ini 1 dikurangi 0,8, 0,3, ini 1 dikurangi 0,7, dan 0,1, ini 1 dikurangi 0,9. Kalau kita kalikan 0,2 kali 0,3 kali 0,1 sama dengan 0,006. Dan soal C adalah lulus pada 2 mata kuliah. Ya. Di sini ada kemungkinan, ya, peristiwa yang dapat terjadi adalah lulus pada mata kuliah A dan B, A dan C, serta B dan C. Peluang lulus pada mata kuliah A dan B itu sama dengan 0,8 kali 0,7, sama dengan 0,56. Peluang lulus pada mata kuliah A dan C adalah 0,8 dikali 0,9, sama dengan 0,72. Dan peluang lulus pada mata kuliah B dan C itu sama dengan 0,7 dikali 0,9, sama dengan 0,63. Soal nomor 7. Dari setumpuk satu set kartu bridge, diambil sebuah kartu. Berapakah peluang akan diperoleh kartu king, atau hati, atau keriting? Nah, kita gambarkan diagram Venn-nya, Sobat Sipil. Ruang sampel kita akan terdiri dari satu set kartu bridge, ada 52 helai. Kejadian akan diperoleh kartu king, kita tulis sebagai kejadian A, di mana ada king diamond, king hati, king sekop, dan king keriting. Kejadian terambilnya kartu hati, ya, kita tulis sebagai kejadian B. Ada 13 kartu hati. Ya. Dari as hati
sampai king hati. Kejadian terambilnya kartu keriting kita tulis sebagai kejadian C. Ada 13 kartu keriting, ya, termasuk satu king keriting. Kalau sekarang kita mau menghitung berapa peluang akan diperoleh kartu king atau hati atau keriting, kita bisa menggunakan kaidah penggandaan. Peluang yang diambil adalah kartu king atau hati atau keriting itu akan sama dengan peluang yang diambil itu adalah kartu king ditambah kartu hati ditambah kartu keriting dikurangi dengan peluang yang terambil itu adalah kartu king, ya, irisan dengan kartu hati dikurangi dengan peluang yang terambil itu adalah kartu king, irisan dengan kartu keriting. Ya, dimana kalau kita masukkan angka-angkanya, nanti kita akan dapatkan sama dengan ini adalah 4/52 ditambah 13/52 ditambah 13/52 dikurangi yang terhitung 2 kali, yaitu irisan antara king dengan hati, ya, berarti 4/52 dikali 13/52 dikurangi irisan antara king dengan keriting. 4/52 dikali 13/52. Kita dapatkan sama dengan 28/52, sama dengan 7/13, sama dengan 0,5385. Nah, hitungan ini kita juga bisa kerjakan dengan menjumlahkan 13 tambah 13 ditambah 4 dikurangi 2, 28/52. Soal nomor 8, peluang seorang mahasiswa dapat menjawab dengan benar sebuah pertanyaan tertentu pada sebuah kuis adalah 0,75. Pada peristiwa seorang mahasiswa tidak menjawab dengan benar pertanyaan tersebut, peluang bahwa kemudian mahasiswa tidak lulus kuis adalah 0,85. Pertanyaannya, hitunglah peluang bahwa mahasiswa tersebut tidak menjawab dengan benar dan kemudian tidak lulus kuis. Kalau kejadian A adalah kejadian mahasiswa menjawab dengan benar, maka kejadian A komplement, ya, menjadi kejadian di mana mahasiswa tidak menjawab dengan benar, yang nilainya sama dengan 1 dikurangi 0,75, ya, sama dengan 0,25. Ini adalah peluang mahasiswa ini tidak menjawab dengan benar. Kemudian kalau kejadian B adalah kejadian mahasiswa tidak lulus kuis jika mahasiswa tidak menjawab dengan benar. Ya. Maka kita akan mendapatkan rangkaian kejadian seperti ini. Ya. Hitunglah peluang mahasiswa tersebut tidak menjawab dengan benar, ya, dan kemudian tidak lulus kuis karena dia tidak menjawab dengan benar. Maka peluangnya itu akan sama dengan, ya, 0,25 dikali 0,85. Sama dengan 0,2125. Soal 9. Hasil produksi suatu pabrik diketahui 5%-nya tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Apabila diambil 40 sampel acak dari hasil produksi pabrik tersebut, kemudian diambil 3 sampel berurutan secara acak, dari sampel acak tersebut tanpa dikembalikan lagi, berapakah peluang 3 sampel tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan? Jadi kita punya 40 sampel. Ya. 5%-nya tidak memenuhi standar mutu, berarti 5% dari 40 ini adalah 2 sampel. Kemudian kita mengambil 3 sampel berurutan.
Pertanyaannya adalah berapakah peluang tiga-tiganya itu memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Ya, kalau misalnya ini adalah pengambilan pertama, ya, di mana yang diambil itu adalah yang memenuhi standar mutu, kemudian ini kejadian kedua, ya, di mana yang diambil yang kedua ini memenuhi standar mutu, kalau yang pertama juga memenuhi standar mutu, dan ini adalah sampel ketiga yang diambil memenuhi standar mutu, kalau yang kedua memenuhi standar mutu, dan yang ketiga juga memenuhi standar mutu. Sehingga peluangnya, ya, peluang yang diambil pertama memenuhi standar mutu, irisan yang kedua memenuhi standar mutu, irisan yang ketiga memenuhi standar mutu, itu akan sama dengan yang pertama, ya, ada 38 sampel yang memenuhi standar mutu dari 40. Kalau yang pertama diambil ini yang memenuhi standar mutu, berarti kemudian tinggal 37 dari sisanya 39. 37 per 39. Kalau yang pertama memenuhi standar mutu, yang kedua juga memenuhi standar mutu, maka yang memenuhi standar mutu yang berikutnya tinggal 36 dari 38. Karena sudah diambil satu. Sehingga peluangnya akan sama dengan 50.616 dibagi 59.280. Sama dengan 0,8538. Demikian Sobat Sipil, video kita kali ini semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.